للعلمة الطيبي وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terakhir kita sampai pada bait yang ke-40. 48 ya. Alam Hatibi mengatakan wa 'inda nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an awan tughayyara. Oh, berarti terakhir 47 ya. Baik. Di dalam bait ke-48 maka Alam Hatibi mengatakan wa 'inda nutqil harakat, maka hati-hati ketika mengucapkan harakat itu bisa al-harakat. Hati-hati jangan sampai isba' atau hati-hati jangan sampai naqas. Naqas itu kurang atau ikhtilas. Maka ini adalah dua kekeliruan, isba' dan ikhtilas. Dua kekeliruan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf berharokat. Jadi di antara kesempurnaan mengucapkan harakat adalah ikmalu auzaniha. Ikmalu auzaniha. Apa itu ikmalu auzaniha? Menyempurnakan kadar ukurannya atau durasi harokat yang 3 harus disempurnakan. Yang 1 harokat harus 1 harokat, yang 2 harokat mesti 2 harokat. Kalau memang ada yang mesti dibaca ikhtilas, maka baca dengan ikhtilas. Namun ingat, dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah khususnya, sebagaimana telah diuraikan kemarin, bahwa yang bisa dibaca ikhtilas hanya ada 1 kata saja pada lafal malaka la ta'manuna. Maka di sini boleh dibaca dengan ikhtilas nun dhammahnya. Adapun Al-Imam Ibnu Jazari lebih memilih atau lebih mengutamakan idgham dengan ismam karena huruf pertamanya sudah tidak tertulis pada rosem. Adapun Al-Imam Asy-Syatibi sebagaimana penuturan Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr lebih mengutamakan ikhtilas. Dan ini para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, mana yang muqaddam gitu ya. Baik, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, maka hati-hati jangan sampai terjatuh pada isba' dan ikhtilas. Jadi para asatidzah al-kiram binafallah subhanahu wa ta'ala, huruf hijaiyah itu kita mesti membagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya huruf rakhawah. Lawannya rakhawah adalah huruf-huruf syadidah, huruf-huruf syiddah. Lawannya huruf rikhwah adalah huruf
syiddah. Kemudian huruf pertengahan, bainiyah. Nah ini ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini, wabil khusus ketika sukun maupun ketika berharakat, maka mesti diperhatikan wazannya, irama, tempo, kadar ukurannya. Kenapa? Karena suara dari masing-masing huruf ini berbeda. Lebih tepatnya aliran suara dari masing-masing huruf ini berbeda. Misalnya saat kita membaca kata suhufa. Suhufa. Sama-sama berharokat. Suhufa, perhatikan bahwa saat mengucapkan huruf-huruf rakhawah yang berharokat, itu konsonannya terdengar ada aliran sedikit. Suhufa. Kalau dalam bahasa Indonesia, suhufa. Maka ada aliran os, ada aliran dan ada aliran f sedikit. Suhufa, ya kan? Ada kan? Suhufa. Enggak kita baca gini, enggak. Suhufa, enggak begitu. Ya kan? Beda. Bandingkan misalnya dengan kita dengan huruf-huruf syiddah. Kataba. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kan kataba. Konsonan ka, ta, dan ba-nya itu tidak ada aliran. Kataba. Enggak. Kataba. Enggak begitu. Kataba. Suhufa. Kataba. Ini natural. Ini natural. Kita enggak membuat-buat itu. Kita kalau ngomong pasti seperti itu. Seperti. Enggak kita bilang seperti. Tapi kalau per dan ti langsung. Adapun bainnya di antaranya. Misalnya apa? Ni'imma, ni'i, ni'i. Ni'imma. Maka di sini konsonan. Konsonan en, konsonan ain, dia ada aliran tapi sedikit. Ni'imma, ni'imma. Nah kita mesti memperhatikan. Jangan sampai huruf-huruf syiddah dibaca seperti rakhawah. Huruf-huruf rakhawah dibaca seperti syiddah dari si aliran konsonannya. Memangnya ada yang seperti itu? Ada. Misalnya huruf-huruf rakhawah yang rentan jadi syiddah. Biasanya nih berdasarkan pengalaman. Huruf dzal, huruf zai. Ini dan huruf dha. Ini adalah sebetulnya satu lagi huruf dod. Cuma huruf dod syiddahnya termasuk yang mu'tabar ya. Syiddah pada huruf dod itu termasuk yang mu'tabar. Dzal, zai, dan dha. Ini sering hilang rakhawahnya. Dzalika, dzalika, dzalika. Mana konsonannya? Dzalika, dzalika. Harusnya dzalika, dzalika. Zaitun. Jangan dibaca zaitun, zaitun. Zulzila. Santai. Zulzilat. Jangan dibaca zulzilat. Seperti jim nanti. Zulzilat. Zulzilat. Ada konsonannya juga. Zalimi. Zalimi. Jangan dibaca zalimi. Nanti jadi dod, jangan jadi to. Zalimi. Maka ketiga huruf ini yang berdasarkan pengalaman sering hilang rakhawahnya. Dzalik, zaitun, zalimi. Begitu. Demikian pula ada kadang sebagian huruf syiddah yang hilang kesyiddahannya dan mirip jadi rakhawah. Huruf apa biasanya? Berdasarkan pengalaman huruf to. Huruf to, terutama saat isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Padahal harusnya sama seperti mengucapkan huruf T. Kita bilang T gini, T atau T. T. Enggak ada orang mengucapkan satu, dua, tiga. Enggak ada. Karena enggak normal ucapan seperti itu. Tapi kalau satu, sa, ada esnya, sa. Enggak mungkin kita mengucapkan satu. Enggak begitu. Tapi kalau tu-nya enggak ada yang satu. Enggak normal. Maka saat ada orang mengucapkan minasyaitonir rajim. Itu enggak normal. Ucapan yang enggak normal itu dibuat-buat. Kenapa? Karena to aslinya syiddah. Maka jadikan dia syiddah. Minasyaitonir rajim. Jangan dibaca syaitonir rajim. Itu tidak tepat. Ya, ini yang paling sering pengalaman saya huruf
to, yang sering hilang syiddahnya. Begitu. Ini berkaitan dengan aliran suara ketika berharokat. Bagaimana ketika sukun? Sama saja. Maka ketika sukun, 3 sifat ini mesti diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena yang huruf-huruf rikhwah, sifatnya rakhawah, hurufnya huruf rikhwah. Sifatnya sifatnya syiddah, hurufnya syadidah. Sifatnya bainiyah, hurufnya huruf bainiyah. Maka saat mengucapkan huruf-huruf rikhwah, kalau satu harokat itu katakanlah panjangnya segini, misal ini ya, satu harokat panjangnya segini, yang disebut satu harokat panjang segini. Maka saat mengucapkan huruf-huruf rikhwah yang sukun, ini suaranya harus full satu harokat, jangan ada yang kosong. Contohnya saat mengucapkan bismi, dan mim, ada sin afwan. Maka sin, bismi, itu harus full suara s-nya. Bismi, jangan dilepas, bismi, ada jeda, bismi, enggak. Bismi, syiddah sebaliknya. Syiddah itu enggak ada aliran suara, dia hanya di awal saja. Contohnya apa misalnya, satu harokat katakanlah seperti ini juga. Namun huruf syiddah hanya di awalnya saja, habis itu dilepas. Contohnya apa? Contohnya akbar. Maka kita tidak mengucapkan akbar, akbar, enggak. Langsung lepas, akbar. Akbar, adbar, adbar. Langsung lepas, ada jeda, adbar. Lam yalid walam, enggak dibaca lam yalid walam. Itu jadi rikhwah. Maka hati-hati misalnya huruf ba, rob, misalnya yang sukun, robwah, jangan robwah. Nanti turunannya ketika tasydid. Bainiyah, pertengahan, ada aliran tapi tidak terlalu banyak. Begitu. Misalnya apa? An'amt. Maka jangan dibaca an'amta. Jangan juga dibaca an'amta. An'amta alaihim. Sebetulnya mengalirnya sin dan huruf-huruf rikhwah yang lain, terlepasnya kaf dan huruf-huruf syiddah yang lain, agak mengalirnya huruf-huruf bainiyah, itu sebetulnya adalah naluriyah tabi'iyah. Sifat alami ketika orang-orang Arab itu berbicara. Sebetulnya begitu. Dan kita mengejar sifat alami tersebut, maka jangan dibuat-buat. Makanya saya sering bilang, baca Al-Quran itu, gaya baca Al-Quran itu sebetulnya kayak kita ngomong aja. Masalah intonasi ya beda ya, cuma maksudnya nggak dibuat-buat begitu. Kalaupun kita ingin mengeraskan suara ya dikeraskan. Kalau kita ingin melakukan, dilakukan, tapi jangan dibuat-buat, jangan berbeda antara gaya ngomong dengan gaya baca Al-Quran. Karena kadang ada sebagian orang pas ngomong itu biasa, enak, suaranya jelas, pas baca Al-Quran punya setelan sendiri yang membuat suaranya berubah, gayanya berubah. Misalnya huruf lam, saya sering menemukan ya kasus, misalnya huruf lam ada sebagian orang baca mobil, bisa bilang mobil, tapi pas mengucapkan lam di dalam Al-Quran kadang-kadang jadi mobil kayak gitu. Coba billah, coba bilang mobil, bilang bilah, bilyah, kan aneh. Demikian pula ro. Coba bilang motor dia. Pas baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi berbeda antara dia baca Al-Quran dengan berbicara sehari-hari. Termasuk kadang-kadang ada sebagian orang baca Al-Quran menghentak-hentak. Padahal kalau ngomong nggak menghentak-hentak. Kalau ngomong normal dia misalnya, saya mau pergi ke pasar. Ya dia bilang saya mau pergi ke pasar. Tapi gila baca Al-Quran, bismillahirrahman. Nggak normal berarti. Maka cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang tidak normal. Kenapa? Karena aslinya baik itu pelajaran makhraj sifat maupun hukum tajwid itu aslinya adalah gaya ngomongnya orang-orang Arab sehari-hari. Maka kita baca Al-Quran biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak biasa ngomong, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama kan? Nggak dibedakan gitu. Bedanya satu pakai lagu, satu nggak pakai lagu gitu aja. Makanya misalnya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitulah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilaguin begitu, nggak beda, nggak berubah. Nggak jadi begini kalau pas lagi biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Pas baca, Bismillahirrahman. Kan beda. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Jadi walaupun kita pakai lagu, kita ngambil nadanya lebih tinggi, kita suaranya perkeras, gayanya itu nggak berubah dari gaya berbicara sehari-hari.
Begitu. Jadi jangan sampai berubah dari gaya berbicara sehari. Maka disitulah kenaturalannya membaca Al-Quran itu diuji. Jangan sampai kita baca Al-Quran nggak natural, nggak normal begitu ya. Seperti itu. Nah nanti turunannya adalah ketika menghadapi huruf rikhwah, bainah dan syadidah bertasydid. Kenapa? Karena ketika bertasydid hakikatnya kemarin sudah kita bahas. Bahwa huruf tasydid itu artinya huruf yang terdiri atas dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka saat kita menemukan huruf-huruf yang tadi bertasydid, perhatikan kalau rikhwah bertasydid maka berarti ngalir. Misalnya apa? Asya. Maka dia ngalir. Asya sama seperti shin sukun dan shin fathah. Asya, jangan asya. Contoh, minasya, dua sin berarti. Minasya ihdinasi, ngalir. Maka huruf-huruf shin ngalir. Kenapa? Karena dia huruf-huruf rikhwah. Begitu. Kemudian bagaimana dengan huruf syiddah? Ya jangan dialirkan. Rabbil, jangan dibaca rombil, robbil. Karena ada baca. Alhamdulillahi rabbil. Enggak mesti begitu. Normal saja, gimana bak sukun? Rob. Ya udah begitulah bak. Rob. Cuma jangan dipantulkan karena sudah bertasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana dengan yang bainiyah? Ya bainiyah sama. Ar-Ra. Jangan dibaca Ar-Ra atau Ar-Ra. Pernah dengar enggak? Ada orang baca begitu? Saya dulu pernah dengar. Ada sebagian orang baca begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Itu enggak jelas apa maksudnya. Ini rajim dikentengorokan. Nirrajim enggak jelas maksudnya. Bainiyah itu enggak begitu. Bainiyah itu nir dan ro. Nir, ro. Udah sama dengan billah. Alasannya kan bainiyah Ustaz. Kalau misalnya gara-gara bainiyah begitu maka lam harus begitu. Billah itu gitu kan. Kalau alasannya ro begitu karena bainiyah. Berarti lam juga begitu dong harusnya. Realitanya kan enggak. Lam enggak. Maka antara billah, hiro. Alirannya sama. Billah, hiro. Jangan langsung buru-buru dilepas. Billah. Dihentak atau misalnya dialihkan berlebihan. Billah. Saya juga sering dengar orang baca begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlebihan karena dia bukan rikhwah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah begitu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak usah berlebih-lebihan bacanya. Yang beda itu hanya huruf gunnah karena gunnah punya kadar sendiri. Maka ketika bertasydid, huruf gunnah nun dan mim punya standar sendiri. Dia mesti dibaca 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Amma yatasaalun. Amma inna. Ya. Kalau di Maqdis ada lagunya buat latihan gunnah. Ummi inna kubawwakan ayyam. Gimana? Kubawwa. Maqdis Bandung. Kubau. Kalau masalah ini. Kubau. Wakan. Ayyam. Ada nun. Sini ada ya. Nun. Ayyam. Ummi. Inna kubawwakan ayyam. Ditambah sama sambal. Samangkok. Samangka. Ditambah sama sambal samangkoko samangka panjang samangka.
Jadi dua harokat itu ditahan. Ummi, mi ketiga. Ummi, inna, kubawwakan ayam, ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Begitu. Itu latihan buat gunnah. Ya. Amma yatasaalun. Inna a'tainakal kautsar minal jinnati wan nas. Tidak perlu berlebihan, tidak usah ditambah-tambah. Cukup segitu saja. Karena kadang ada sebagian orang baca banyak panjang sekali. Kita latihan hunah amma yatasa, itu kepanjangan. Itu 4 harokat itu. Jangan dibaca 4 harokat. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Baik. Berkaitan dengan ikmalu auzanil harakat. Apakah ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan, dipersilakan. Menyempurnakan kadar harakat. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bait ke-49. Ini mana, Kak? Sebutkan. Dari ini. Kalimatnya dari awan. Awan tughayyira bimazji ba'diha bisauti ba'd. Atau kekeliruan mengucapkan harokat adalah tughayyira, mengubahnya bimazji ba'diha. Apa itu bimazji ba'diha? Mencampur antara satu dengan yang lainnya bisauti ba'd. Mencampur suara yang harokat yang satu dengan harokat yang lain. Au bisukunin, atau suara harokat dengan sukun. Ghairu mardi, pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Famazju ba'diha bi ba'din innama yajuzu fil far'il ladzi taqaddama. Kenapa? Karena yang namanya mencampur suara harokat antara satu suara dan suara yang lain itu hanya diperbolehkan dari riwayat yang telah kita sebutkan. Dari riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan. Ya, sudah sebutkan kan? Ada beberapa riwayat yang sudah disebutkan. Seperti apa? Seperti misalnya yang Raum kemarin itu, yang ikhtilas itu. Oh, kemarin ini kelewat kayaknya, bahasan ini kelewat ya. Yang ini kelewat ya. Tapi yang setelahnya malah udah ya. Oh iya. Baik, enggak apa-apa. Jadi nyambung, Mas. Nah, kecuali kalau memang kalimat-kalimat yang kemarin sudah kita bahas. Begitu, seperti kalimat apa? Ni'imma ya'murukum dalam beberapa riwayat. Begitu. Kemarin sudah kita bahas sampai bait ke-57. Wal ikhtilasu fi ni'imma arina wa nahwi barikum wa la ta'manuna wa la ta'addu lahad la yahaddi illa la wa la ta'addu la yahaddi illa wa hum yakhassimuna fadril kulla. Baik. Sampai di situ kemarin. Berarti sekarang 58 harusnya. Baik, Afwan. Ini alhamdulillah. Jadi saya baca ini kemarin belum dibahas, jadi terbahas. Sekarang kita maju ke bait yang 58. Wa qad yu'abbiruna an tarkis silah lil habil ikhtilasi wahya mukmalah. Nah, di sini. Jadi dalam bab hak dhamir, apa itu hak dhamir? Hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Itu adalah mad silah. Apa itu mad silah? Ada yang tahu mad silah? Oh, ini ada yang bising, Afwan. Saya matikan dulu. Mad silah itu adalah mad yang terdapat pada 3 tempat. Yang pertama, hak kinayah atau hak dhamir namanya. Atau hak kinayah. Boleh disebut hak dhamir, boleh disebut hak kinayah. Yang kedua, hak ismul isyarah, hak hadhihi. Dan yang ketiga, mim jamak.
Langsung saja mim jamak dalam riwayat Hafs tidak terhitung. Karena dia tidak ada mad silah kecuali dalam keadaan tertentu yang dianggap bukan mad silah lagi. Dianggapnya mad asli. Baik. Ha hadhihi itu apa? Ha hadhihi itu yang ini nih. Hadhihi. Nah, hi yang belakang. Inilah maksud ha hadhihi. Hi-nya. Bukan ha di depan, bukan. Ha di depan ha tanbih namanya. Ha hadhihi maksudnya adalah ha yang di belakang. Dhihi. Hi-nya. Begitu, itulah ha hadhihi. Terus hak domir itu apa? Hak domir itu adalah ha yang artinya dia laki-laki tunggal. Dia laki-laki tunggal. Dalam bahasa Arab, dia laki-laki tunggal itu huwa. Ini kalau di depan. Tapi kalau di belakang, kata huwa kalau di belakang, maka dia tidak huwa lagi, melainkan jadi hu atau hi, begini. Nah, hu atau hi. Baik. Contohnya apa? Kitabuhu. Kitabuhu. Misalnya. Atau misalnya kitabihi. Kitabihi. Begitu. Jadi hu dan hi inilah yang disebut dengan ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Dia laki-laki tunggal. Dia orang ketiga ya, dia itu orang ketiga. Orang ketiga laki-laki tunggal. Secara umum, saya katakan secara umum bahwa yang namanya hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar, yang namanya hak dhamir ini selalu dibaca mad. Ingat, secara umum. Secara umum dibaca mad. Secara umum dibaca mad. Maksudnya apa dibaca mad? Dibaca dua harakat. Secara umum dibaca mad atau dua harakat. Saya ulangi, bahwa hak dhamir dan juga hadhihi, hak hadhihi, secara umum dibaca mad. Umum dibaca mad. Kecuali apabila sebelum atau sesudahnya sukun. Kecuali apabila sebelum atau sesudahnya sukun. Udah itu aja. Ini kaidah umumnya begini. Kecuali apabila sebelum atau sesudahnya sukun. Ini kaidah dasarnya dulu. Saya ulangi. Hak dhamir itu hampir selalu dibaca mad. Kecuali apabila sebelum atau sesudahnya sukun. Contoh. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tapi kalau sebelumnya sukun. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi huda. Enggak begini, enggak kita baca fihi huda. Itu riwayat lain ada yang baca begitu, tapi kita enggak baca begitu. Fihi hudal lil muttaqin. Atau misalnya setelahnya sukun, lahul asmaul husna. Lahul, enggak dibaca lahul. Begitu. Ya. Ini adalah ha dhamir. Demikian pula hadhi. Hadhihi kitab, hadhihi apa? Hadhihil qaryah. Enggak dibaca sukun. Hadhihil qaryah. Begitu. Tapi kalau tidak ada sukun maka dia dibaca mad. Dibaca mad. Maksudnya dibaca dua harakat. Baik. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom, ada yang menanyakan nggak persoalan hak dhamir sebelum dilanjutkan? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada tanyakan, Kak Nur? Nggak ada. Baik, jelas ya. Insya Allah. Kemudian An-Nazim mengatakan begini. Apa yang dikatakan An-Nazim? Wa qad yu'abbiruna an tarkis silah lil habil ikhtilasi wahya mukmalah. Nah, ternyata kalau ada cara baca ha yang tidak pakai mad, apabila ada ha yang dibaca tanpa mad, maksudnya dibaca apa?
hak silah atau hak domir tidak dibaca 2 harokat, tidak dibaca mad. Atau dibaca berapa berarti kalau tidak dibaca mad? Dibaca 1 harokat. Maka istilah 1 harokatnya itu disebut dengan ikhtilas. Seperti yang kemarin disinggung. Jadi pada hak domir, kalau dibaca 2 harokat atau lebih, maka disebut dengan mad. Kalau dibaca 1 harokat, maka disebut dengan ikhtilas. Nah ini makanya hati-hati. Hati-hati mengartikan ikhtilas. Memangnya ada Ustaz dalam riwayat Hafs, hak domir yang sebelumnya dan setelahnya bukan sukun. Tapi dibaca ikhtilas, jawabannya ada. Di mana? Yardhahu lakum. Yardhahu lakum. Yardhahu lakum. Ini secara penulisan dan secara pelafalan sebelum haknya harokat. Setelah haknya juga harokat. Maka berarti harusnya mengikuti kaidah tadi, dia dibaca panjang. Yardhahu lakum. Tapi riwayat nggak begitu. Maka lagi-lagi ikhtilas kembali kepada riwayat, nggak bisa dikiaskan. Ini dibaca ikhtilas. Cuma dibaca ikhtilasnya bukan kurang dari 1 harokat, melainkan kurang dari mad. Pertanyaannya, kenapa kok istilahnya ikhtilas? Disebutkan dalam bait setelahnya, li'anna waslaha bidzaka quddira tamama tahrikin laha bihi yura. Apa maksudnya? Karena yang namanya hak domir itu disebut sempurna wazannya, disebut sempurna kadarnya kalau dibaca 2 harokat atau dibaca mad. Jadi yang namanya hak domir, kapan disebut harokat itu sempurna? Ikmal atau kamil atau tamam. Jadi kapan dia disebut kamil harokatnya atau tamam harokatnya? Maka disebut kamil atau tam harokatnya ketika dibaca mad. Maka kalau kurang dari mad itu tidak sempurna, nakis. Kalau tidak dibaca mad maka dia nakis. Dan harokat nakis itu disebut dengan ikhtilas. Begitu. Alasannya begitu. Kenapa para ulama menyebut hak domir yang tidak dibaca mad dengan ikhtilas. Padahal dibaca 1 harokat. Kan 1 harokat disebutnya qasr, bukan ikhtilas. Kalau kemarin kita bahas. Tidak. Khusus hak domir dibaca 1 harokat namanya ikhtilas. Sebetulnya ada hak domir juga yang dibaca sukun. Namanya bil iskan. Tapi enggak harokat lagi dia. Bil iskan. Misalnya seperti fa'alqih. Begitu ya. Arjih wa akhah. Itu 2 dalam riwayat Hafs. Kata fa'alqih dan kata arjih. Dalam riwayat Hafs 2. Baik. Apakah ada hikmah tersembunyi dari yardhahu lakum? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan. Di sini di antara hikmah kenapa kemudian para ulama banyak yang bacanya ikhtilas, tidak pakai mad. Ternyata hikmahnya itu adalah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang bersyukur itu dengan cepat. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Jadi langsung. Apabila kalian bersyukur, maka Allah langsung meridhoi kalian. Kurang lebih begitu diterjemahkannya. Maka Allah langsung dengan cepat meridhoi kalian. Itu hikmah dari tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu dalam tafsir mereka. Seperti itu. Sebaliknya dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Hafs ada hak domir yang sebelumnya sukun tapi dibaca mad. Di mana? Di kalimat wa yakhlud fihi muhana. Di sini sebaliknya. Sebelum haknya ada sukun mad iya. Namun justru dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Kenapa dibaca mad? Lagi-lagi
riwayat. Gak ada alasan. Karena gak ada kias. Riwayat. Yang lain gak bisa dikiaskan. Namun, apakah ada hikmahnya? Maka para ahli tafsir mengatakan ada hikmahnya, di antaranya apa? Ternyata mad di sini para ahli tafsir mengatakan ini namanya lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Apa sih lil mubalaghah? Lil mubalaghah itu hiperbolis. Kalau dalam bahasa Indonesia majas hiperbola. Apa hiperbola itu? Untuk melebihkan sesuatu. Untuk melebihkan sesuatu. Misalnya ada orang, kalau main bola ya. Kalau main bola itu misalnya nendang bola nih. Nendang bolanya itu tinggi. Jadi nggak ke gawang, nendang bola tinggi. Wah ini nendang bolanya sampai langit ke-7 katanya, itu hiperbola. Nendang bola sampai langit ke-7. Ah itu hiperbola namanya. Ya. Maka di sini ada mubalaghah. Bagaimana caranya dengan menambahkan mad. Wa yakhlud fihi muhana. Jadi seakan-akan di sini Allah ingin menegaskan mereka benar-benar berada di dalamnya selamanya, tidak terkecuali, pasti berada dalam kehinaan. Begitu. Jadi melebihkan fihi muhana. Jadi benar-benar ada di sana selamanya dalam kehinaan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ini namanya lil mubalaghah. Hikmah, ini hikmah bukan alasan. Jadi jangan sampai gara-gara ada begini, oh begitu kalau misalnya nanti ada kalimat yang mirip begini boleh ditambahin mad, nggak bisa. Walaupun kita ingin mubalaghah nggak bisa, karena ini riwayat. Jadi nggak bisa dianalogikan, tidak bisa pakai kias. Begitu. Murni riwayat. Jadi dua pengecualian ini. Yang pertama, justru ketika dua-duanya berharokat awal dan belakangnya, awal dan setelahnya malah tidak dibaca mad. Yardhahu lakum. Sedangkan di sini fihi muhana malah justru dibaca mad. Yardhahu lakum itu surah Az-Zumar. Fihi muhana ini surah Al-Furqan ya. Furqan ya? Al-Furqan ya? Pas ya? Furqan kalau nggak salah. Betul, Al-Furqan ayat 69. Ayat 69. Kalau tadi Az-Zumar ayat ke-7. Yang yardhahu lakum Az-Zumar ayat ke-7. Fihi muhana Al-Furqan 69. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini. Apa ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, Boleh. berarti emang karena murni riwayah dua-duanya ya Ustaz ya, dan kita Naam. sebutkan bahwa ini hikmahnya ya, bukan Betul, karena bukan alasan alasannya. tapi hikmah ya. Bukan alasan. Karena kalau nanti kita sebutnya alasan, ayat lain yang punya alasan sama mesti dibaca begitu. Padahal enggak. Hikmah saja ini. Hikmah ya, jadi bukan alasan, bukan ilat. Kalau alasan itu ilat istilahnya. Kalau ini hikmah bukan alasan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Karena pernah nanya alasannya kenapa nggak dapet gitu, ternyata ada hikmahnya gitu ya Ustaz ya. Betul. Alasannya murni riwayah. Alasannya Murni murni riwayah. Oh gitu. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan yang lain. Baik. Bait ke-60, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita maju. Kalau tadi An-Nadhim membicarakan apa? Ikmalu auzaniha. Tadi An-Nadhim mengatakan ikmalu auzaniha. Menyempurnakan kadar durasi dari setiap harokat. Ini adalah standar auzaniha. Standar kesempurnaan mengucapkan harokat itu adalah ikmalu auzaniha. Standar pertama nih. Standar kedua adalah itmamu. Itmamu. Itmamuha maksudnya menyempurnakan zatnya. Itmamu apa ya? Zat, itmamu zawatiha berarti. Itmamu
Zawatiha. Maksudnya zat itu apa? Aswat. Maksudnya adalah suaranya. Kalau dalam bahasa Indonesia, vokalnya. Warna vokalnya lebih tepatnya. Aswatiha. Ini adalah zatnya. Zatnya vokal itu ya suaranya. Gitu. Maka bagaimana kemudian kalau cara menyempurnakan wazannya tadi sudah bahas ya. Ada rokhawah, ada syidah, ada bainiyah. 1 harokat itu harus pas, 2 harokat itu harus pas, 3 harokat itu harus pas. Jangan sampai keliru dalam mengatur irama tiap durasi harokatnya. Nah yang kedua berkaitan dengan suara atau zatnya. Maksudnya bagaimana? Berkaitan dengan warna vokalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya warna vokal atau warna suara ya. Karena vokal itu membentuk suara yang berbeda antara U, I, dan A. Maksudnya zatnya itu suara U-nya, suara I-nya, suara A-nya. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf vokal yang sempurna dalam bahasa Arab? Maka huruf vokal dalam bahasa Arab ada berapa? Yang pertama adalah dhammah, ini vokal apa? U. Yang kedua adalah kasrah, ini vokal apa? I. Yang ketiga adalah fathah, ini vokal apa? A. Maka ketiga suara ini harus sempurna, jangan sampai jangan sampai mereng-mereng, miring-miring. Ya, U harus dibaca U, I harus dibaca I, A harus dibaca A. Maka bagaimana cara menyempurnakannya? Di sini An-Nazim mengatakan, yang mana? Oh sini. Bait ke-60. Ini bait yang sangat terkenal dan sering saya sampaikan kalau daurah jazariyah. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatim wal maftuhu bil fathi fhami. Maka kata beliau, wa kullu madmumin, dan setiap dhamma falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan bibir. Memonyongkan kedua bibir. Jadi bibir harus monyong. Kalau di sini sebutnya illa bidhammi syafataini dhamma, dengan monyong yang sebenar-benarnya. Cuma saya lebih senang untuk menerjemahkannya memonyongkan bibir dengan proporsional. Kenapa saya lebih senang menerjemahkannya proporsional? Karena kalau monyong-monyong terus kebangetan suaranya kadang bisa berbeda-beda tiap orang. Maka proporsional sampai suaranya benar. Proporsional sampai suaranya benar. Bagaimana cara memonyongkan bibir? Sama seperti mengucapkan huruf au. Sebetulnya begitu, au. Dan sebetulnya sama seperti saat kita mengucapkan huruf U dalam bahasa Indonesia. U. Misalnya kita pengen beli bubur. Enggak mungkin kita mengucapkannya beber. Beber. Pasti bubur. Begitu. Kubur. Ya. Apalagi? Mujur. Jujur. Enggak ada orang bilang, kamu jujur banget deh, jujur, kan? Jujur pasti. Nah kadang-kadang kalau baca Quran, sebagian orang baca alaikum, alaihim, itu nggak tepat ya. Lakum dinukum, dinukum, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, monyong, u. Ya, harus monyong. Monyong segimana? Sampai tepat, tidak dikoreksi lagi oleh guru. Begitu. Jadi monyongnya proporsional. Enggak juga berlebihan. Lakum dinukum. Itu berlebihan. Kemudian, wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Adapun kasroh disebutkan sini. Dhun khifad. Itu maksudnya adalah kasroh dengan merendahkan mulut. Maksudnya apa mulut direndahkan? Mulut nggak bisa direndahkan lah. Ternyata ini majas. Majas totem proparte ya. Majas totem proparte. Apa totem proparte? Utliqal kul wa aradal ba'd. Jadi menggunakan seluruhnya dengan maksud sebagian. Totem pro parte. Istilahnya totem pro parte kan? Seluruh untuk sebagian. Seperti misalnya kalimat Indonesia memenangkan pertandingan. Siapa yang menang pertandingan? Bukan Indonesia, cuma timnasnya doang. Kalimatnya seluruhnya Indonesia, tapi maksudnya timnas saja. Kalimatnya mulut, tapi maksudnya rahangnya saja. Begitu maksudnya.
maka di sini merendahkan rahang. Merendahkan rahang. Kalimatnya kan mulut, tapi maksudnya apa? Rahangnya doang. Karena mulut semua nggak bisa direndahkan. Ini namanya majas totem proparte. Wadun khifadin bin khifadin lil fami. Kalau kita terjemahkan, dan kasroh itu caranya dengan merendahkan mulut. Nggak bisa merendahkan mulut kayak gimana? Maksudnya merendahkan rahangnya mulut. Bukan mulut keseluruhannya. Berarti kasroh bagaimana caranya merendahkan rahang? Kayak orang meringis. Nah ini yang sedikit keliru. Sebagian orang nyengirnya nyengir senyum. Ini agak kurang tepat kalau senyum. Enggak. Jadi kan kan. Tapi ini juga sama proporsional. Gak usah berlebihan ya. Kalau sudah kasroh sempurna udah. Kalau lagi latihan memang butuh kadang-kadang dan yang penting itu rahang. Rahang berarti apa? Rahang itu ada gerakan pada rahang, jangan cuma bibirnya doang. Kadang-kadang sebagian orang ini bukan rahang yang turun, hanya bibirnya saja. Sampai kapanpun nggak akan sempurna. Rahangnya turunin. Turunkan rahangnya. Jadi rahang turun itu cirinya apa? Terlepas, ada pemisah antara rahang atas dan rahang bawah. Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu, maka bisa sempurnalah harakah. Wal maftuhu bil fathi fhami. Adapun fathah dengan membuka mulut atau membuka rahang ya di sini. Membuka rahang itu bagaimana? Jadi seperti kasroh tapi dibuka lebih lebar. Maka di sini ada hikmah yang sangat besar yang diberikan oleh Allamah At-Tibi. Bagaimana beliau menyebutkan latihan itu, kata beliau domah dulu. Baru kasroh, baru fathah. Kita kan kalau di Indonesia kadang-kadang latihan fathah dulu. Tapi beliau di sini ingin menjelaskan metode yang paling tepat menurut beliau bahwa latihan harokat itu monyong dulu. Karena itu yang paling berat. Monyong kan paling berat. Maka itu yang pertama. Supaya apa? Supaya sisanya lebih lentur, lebih ringan. Setelah monyong, tarik kasroh. Ini kan dua hal yang bertolak belakang tuh. Berat. Tapi itulah cara latihan. Supaya apa? Supaya mulut ini, apa istilahnya? Supaya jadi lentur. Begitu. Nah setelah itu, buka rahang. Maksudnya begini. Ketika kita selesai menarik rahang ke bawah, langsung buka. Begitu. Jangan begini. Nah, itu keliru. Jadi rahangnya tetap untuk menjaga ketipisan huruf-huruf tipis. Walaupun nggak mesti sama banget dengan kasroh, nggak. Tapi penting untuk dijaga. Jangan begini. Enggak. Atau berlebihan, nyengir. Itu berlebihan. Salah nyengir. Nyengirnya malah senyum. Enggak. Bubiba, tutita, susisa, jujija, huhiha. Semuanya sama kecuali huruf tebal. Maka poin ketiga dari kesempurnaan harokat adalah hifdzuha minat tafkhimi wat tarqiq. Yang pertama tadi ada apa? Kamalu auzaniha. Yang kedua, itmamu aswatiha. Dan yang ketiga, hifdzuha hifdzuha minat tafkhimi wat tarqiq. Minat tafkhim wat tarqiq. Nah, jadi
Harus dijaga tafkhim sama tarik. Kenapa? Karena cara buka mulutnya beda antara yang tafkhim dengan yang tarqiq. Yang tarik tadi u, i, a, hu, hi, ha. Jadi jangan lagi ha, lo, bo. Enggak. Kalau tafkhim, mulutnya normal. Mulut normal biasa. Buka. Ho. Jangan ditarik. Ha. Nah, jangan ditarik ya. Ha, ro. Jangan. Normal. Ho. Tapi jangan monyong juga. Ho. Nggak boleh. Kalau gerak sedikit bagaimana? Gerak sedikit masih diperbolehkan. Yang penting jangan monyong. Ho, ho, ko. Nggak boleh. Kalau sekedar ho, ko. Gerak sedikit nggak masalah. Yang penting jangan monyong seperti monyongnya dhammah. Begitu nggak boleh. Maka misalnya huruf ho. Hu, khi, normalkan dulu, ho. Hu, khi, ho. Yang tebal lagi, hu, ri, ho. Yang tebal lagi, ku, ti, ko. Yang tebal lagi, ru, ri, ro. Dan ingat, dalam tafkhim tarqiq, sudah kita singgung bahwa huruf yang tebal ada dua. Al-huruful mufakhamah. Al-huruf al-mufakhamah. Huruf tebal itu terbagi dua. Ada yang at-tafkhim. Tafkhim saja. Ada yang a'la tafkhima. A'la tafkhima itu apa? Tafkhimnya lebih tinggi, lebih kuat. Apa saja yang tafkhimnya lebih kuat? Ada 4 huruf. Shad, dod, to, dan dho. Bagaimana ini? Cara buka mulutnya beda lagi. Dia jangan terlalu dibuka. Jadi kalau misalnya huruf yang tafkhim biasa tadi, kha, ghain, qaf, termasuk ro, termasuk lam tebal, zaid, ro ya, bukan zaid, ro, maka dia dibuka, ro, kho, gho, ko. Tapi huruf-huruf yang so, do, to, dho jangan terlalu dibuka. So, do, dho. Kenapa? Karena ada namanya sifat itbaq. Ya kalau belajar sifat huruf ada namanya sifat itbaq. Jadi terlalu dibuka. Jangan begini, so, do, to, dho. Jangan. So, do, to, dho. Jadi beda ketebalan antara kha dengan so. Ko dengan ho, dengan to. To, to, ko, to, ko, to, ko, to, ho, so, ro, to. Jadi beda, jangan disamakan. Mau disamakan tafkhim biasa semuanya, mau disamakan tafkhim tebal semuanya, kadang ada juga sebagian orang, tebal banget semuanya. Pernah ada yang talaki sama saya, baca Al-Fatihah begini, wairil maudu. Saya nanya sama dia, itu ghain kenapa begitu? Tafkhim kata dia gitu kan. Terus saya nanya, kalau ghain begitu, terus sodot to'zo kayak gimana? Padahal mereka lebih tebal. Gak kebayang kalau ghainnya wairil mau. Terus sodnya kayak gimana itu? So, kalau ghainnya wo, berarti sodnya wo. Gak normal lagi-lagi. Gak normal. Maka hati-hati. Huruf-huruf yang tafkhim saja, kha, gha, qa, jangan berlebihan. Sodotozo baru lebih tebal, sodotozo itu pun jangan berlebihan. Ada sebagian orang mengucapkan sodotozo berlebihan sehingga tebalnya seperti ditelan oleh mulut kita. Itu berlebihan. Begitu, ya. Proporsional, ikuti guru, jangan berlebihan. Lafaz Allah ikut mana? Lafaz Allah ikut yang di atas juga menurut mayoritas ulama. Allah, walaupun sebagian ulama mengatakan ikut yang bawah. Begitu. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu Allah, ikut yang bawah. Tapi kebanyakan ulama menilai sama dengan di atas. Allah, ar-ra, akha, al-gha, aqqa, satu level. Kemudian sisanya as-so, ad-do, al-dho, at-to, walad-do, bukan walad-da, as-sokhah, bukan as-sakhah. Jangan begitu. Kurang. Begitu. Jadi menyempurnakan suara harakat itu minimal ada 3 poin yang mesti diperhatikan.
Yang pertama adalah menjaga kesempurnaan kadar harokatnya. Yang kedua adalah menjaga warna suara masing-masing harokat. Jangan sampai tercampur, jangan sampai tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah menjaga tafkhim dan tarqiqahnya. Begitu. Maka kalau 3 poin ini terpenuhi, sempurnalah pengucapan harokat kita. Kalau sempurna pengucapan harokat kita, maka insya Allah itu suara yang terdengar ketika membaca Al-Quran akan tampak lebih rapi. Akan tampak lebih rapi. Ya. Seperti, maka diperhatikan baik-baik persoalan ini, jangan sampai baca harokatnya nggak jelas. Karena kalau baca harokat nggak jelas nggak bisa dipahami. Misalnya seperti khalaqa kulla syai'in. Misalnya, jangan sampai khalaqa kulla syai', nggak jelas bacanya apa. Atau misalnya ada orang baca tabarakalladzi, apa itu tabarakalladzi? Tabarakalladzi. Perjelas tapi nggak mesti berlebihan. Memperjelas suara harokat bukan berarti berlebihan. Ya, misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Bukan berarti harus begini misalnya tabarakalladzi. Enggak begitu berlebihan. Ya. Atau misalnya sampai dibuka lebar-lebar tabarakalladzi, itu berlebihan. Enggak normal, enggak natural. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Nabila ditanyakan. Ustadz, Boleh? tadi kan ada 3 ya, kadar, warna, dan takrib-takrib. Nah, yang kadar tadi itu berarti hubungannya dengan zaman juga ya Ustadz ya? Naam, Berarti ya. auzan ya. Auzan itu zaman. Boleh. Azman atau auzan. Boleh. Oh ya, baik. Syukran Ustadz. Afwan. Boleh auzaniha, boleh azmaniha. Sama saja. Wazan itu adalah zaman maksudnya. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjutkan. Tidak ada, kita lanjutkan. Baik, Ustadz, saya sudah mencoba mulutnya begitu, tapi kenapa masih sering disalahin? Bahkan saya kadang-kadang suara harokatnya masih miring katanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Padahal udah tarik itu rahang, Ustadz. Kenapa pertanyaannya? Ada yang tahu kenapa? Ternyata tidak cukup dengan mulut saja. Yang namanya pengucapan harokat ini untuk menyempurnakan warna suara ya. Jadi menyempurnakan warna suara, warna vokal, gampangnya, itu harus dari 2 sisi. Sisi apa? Yang pertama mulut. Gerakan mulut yang tadi kita bahas, yang 3 itu. Yang kedua lidah. Nah, di sini yang jarang terperhatikan. Masalah keadaan lidah. Baik ketika fathah, kasrah, dhammah atau fathah tebal. Itu beda. Itu beda. Berarti keadaan lidah ada berapa? Fathah, kasrah, dhammah, fathah tebal, imalah, taklil. Karena beda-beda masing-masing. Begitu. Nah, sekarang bagaimana maksudnya pengucapan lidah tersebut atau keadaan lidah tersebut disebutkan oleh An-Nadhim dalam bait berikutnya. Bait ke-62. Beliau mengatakan, idzil hurufu in takun muharrakah yashrakuha makhraju aslil harakah. Kata beliau, setiap huruf yang berharokat, jadi suara harokat itu, kata beliau, suara huruf berharokat itu, yashrakuha makhraju asli harokat. Selalu diikuti makhraj asalnya. Makhraj asalnya. Maksudnya apa sih makhraj asalnya? Maka disampaikan, ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya'u fi makhrajihal ladzi urif. Jadi yang namanya dhammah maka selalu diikuti dengan makhrajnya al-waw.
Yang namanya fathah selalu diikuti dengan makhrajnya alif. Yang namanya kasrah selalu diikuti dengan makhrajnya al-ya. Begitu. Maksudnya waw mana, alif mana, ya mana. Maksudnya adalah waw yang bukan mad. Ya yang bukan mad. Walaupun kalau di sini Dr. Rihab mengatakan ini ya-nya ya mad. Wawnya waw mad. Cukup dengan memonyongkan. Ini saya agak kurang sepakat. Dengan syarah beliau agak kurang akurat. Saya kasih catatan kaki yang agak cukup panjang di sini. Beliau mengatakan wasabu fi hadhil aliyati lil harakati anahu fil hurufil mutaharikah yashtariku fiha makhrajul harfi wa makhraju usulil harakat wal harakatu tahdutsu ma'al harfi. Kenapa? Karena harokat itu terjadi, muncul berbarengan dengan huruf. Maka beliau mengatakan fama al madmumi nadumu syafatain. Dan ketika mengucapkan domah maka beliau hanya mengatakan cukup memonyongkan bibir. Karena itulah adalah usul harokat dari waw. Saya kurang sepakat, belum cukup. Ail waw. Kemudian fathah dengan membuka mulut, kan itu dalam makhrajnya alif, enggak, saya kurang sepakat juga. Kemudian demikian pula dengan ya, beliau hanya menyebutkan mulutnya lagi. Padahal di sini kalau menurut yang saya dapatkan penjelasan dari para ulama yang lain seperti misalnya Syaiman Suwaid, bukan hanya sekadar membicarakan mulut. Kalau yang bicarakan mulut tadi bait sebelumnya 66.1. Di sini bukan membicarakan mulut lagi. Tapi membicarakan apa? Membicarakan lidah. Jadi dhammah, fathah dan kasroh punya keadaan lidah sendiri yang mirip dengan saat kita mengucapkan waw, alif dan ya. Gitu maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Saat kita mengucapkan waw, maka saat kita mengucapkan waw, itu lidah kita selain mulutnya monyong, maka pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah kita naik. Itu otomatis. Jadi saat kita mengucapkan waw, kayak gimana waw? Mulut monyong kayak gimana mulut monyong? Beginilah ya. Jelek. Gak apalah. Maka lidah itu pangkalnya naik begini. Nah, lidah itu begini, pangkalnya naik. Itu otomatis. Maka berarti saat mengucapkan domah juga demikian. Jangan ditahan. Ada sebagian orang karena dia huruf tipis katanya lidah harus ditahan di dasar mulut. Jadinya suaranya Kenapa bisa sempurna? Karena pangkalnya naik. Suaranya jadi sempurna. Bisa dicoba. Coba kalau pangkalnya nggak naik. Nggak pas suaranya. Begitu. Ini adalah dhammah. Bagaimana dengan kasrah? Maka saat mengucapkan kasrah, ya di mana makhrajnya ya? Maka makhrajnya itu di tengah lidah. Berarti saat mengucapkan iya kasrah, tengah lidahnya dinaikkan. Begitu. Nah disitulah. Tengah lidah naikkan. Jangan tengah lidahnya ditahan. Kok nggak bisa Zat? Miring terus. Karena tengah lidahnya kan naik. Bahkan kalau tengah lidah naik, mulut itu nggak perlu kerja terlalu keras. Ya, suaranya udah ini. Padahal cuma gini dong. Udah sempurna Daripada tarik-tarik tapi tengahnya nggak naik. Begitu. Justru yang lidah lebih penting di sini sebetulnya. Maka saya ucapkan misalnya Rabbil alamin. Naikkan tengah lidah. Seperti kita mengucapkan min, ada ye-nya. Seperti ada ye, tapi jangan ada. Nah, seperti begini. Min, seperti ada ye-nya, tapi jangan ada ye. Enggak. Min. Begitu. Karena memang mereka satu makhraj, antara kasrah dengan ya satu makhraj, antara waw dengan dhammah satu makhraj. Begitu. Ini dhammah dengan kasrah. Lidahnya harus mengikuti makhraj asal hurufnya masing-masing. Ya. Bagaimana fathah? Fathah ada dua. Fathah tipis, fathah tebal. Allahumma shalli nafi'ah. Hujan lagi. Ini saya baru dapat kabar juga ternyata banjir bukan cuma di Bekasi ya. Di mana-mana ternyata banjir. Kemarin saya dapat kabar itu yang video terbaru itu di Sukabumi. Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Rumah pada hancur, Masya Allah. Subhanallah ya, bulan Ramadan sekarang agak cukup mengerikan sebetulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan yang penuh berkah, tapi di sisi lain justru banyak orang yang mendapatkan musibah. Ini jelas harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena tidaklah musibah itu datang kecuali atas perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Baik itu berkaitan dengan alam atau berkaitan dengan Allah.
Karena banyak orang yang dengan alam itu bersahabat, tapi dengan Allah nggak bersahabat. Hancur juga. Ini hati-hati nih ya. Dan kita doakan semoga kaum muslimin yang sedang menjalankan bulan puasa tetap berikan Allah keberkahan. Dan kalaupun mereka kemudian mendapatkan musibah, semoga menjadi penggugur, bukan menjadi azab. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan fathah? Maka fathah ada dua. Ada fathah tipis, fathah muraqqaqah, fathah tipis, dan fathah tebal, fathah mufakhamah. Berarti keadaan lidahnya itu beda juga. Beda keadaan lidahnya. Antara yang tipis dan tebal beda keadaan lidahnya. Saat kita mengucapkan fathah yang tipis, maka sebagaimana huruf alif diucapkan seperti apa lidahnya? Di dasar mulut. Jangan dinaikkan, jangan tegang, relax. Jangan tegang. Jadi imalah. Karena tegang naik sedikit jadi imalah. Relax lidahnya ya. Maka saat mengucapkan fathah tipis, lidah kita harus relax. Lidah kita harus relax, dasar mulut kita. Kurang lebih seperti lidahnya. Relax saja, relax. Mulut dibuka, sehingga aliran suara itu seperti merayap di atas lidah begitu. Ba, ta, ta. Dan senyumnya jangan senyum begitu. Kan. Meringkis ya. Ba, ta, ta. Jangan jadi imalah berlebihan. Ba, ta, ta. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya. Baik. Bagaimana dengan yang tebal? Maka sebagaimana huruf-huruf tebal yang lain, alif tebal dan huruf tebal yang lain, maka pangkalnya naik. Begitu. Mulutnya dibuka, pangkalnya naik. Ingat, ada berapa ciri huruf tebal pada lidah? Ada 3. Yang pertama adalah ada cekungan di tengah lidah. Yang kedua adalah pangkalnya naik. Dan yang ketiga adalah tekanan atau dorongan pada katup epiglotis. Ini katup epiglotisnya nggak mendorong. Kalau ini katup epiglotisnya mendorong. Itu bedanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Ada 3 poin yang membedakan fathah tipis dengan fathah tebal. Dari si mulut tadi sudah kita bahas. Cara bukanya pun beda. O. Maka pangkal lidahnya bedakan juga. O. Gimana sih pangkal lidah itu? Kalau misalnya ini lidah, maka keadaannya kurang lebih seperti ini. Lidahnya kalau dari atas ada cekungan, pangkalnya naik, kemudian di sini ada katup epiglotis yang mendorong. Begitu kurang lebih. Katup epiglotis yang mendorong, ya. Seperti kita kalau mau muntah. Nah, itu kalau kita mau muntah itu terjadi hal ini sebetulnya. Cuma itu fase puncaknya ya. Mau begitu. Nah kan makin tebal kan kalau mau muntah makin tebal. Makin tebal. Tapi jangan muntah beneran, lagi puasa, batal ntar. Hampir kayak orang mau muntah begitu lidahnya. Diangkat. Maka fathah tebal begitu. Nah, kalau yang tebal begini, ini yang tebal. Yang lebih tebal begitu. Jadi yang tebal seperti ini, kemudian yang lebih tebal naik semuanya. Itulah perbedaannya, kenapa suaranya bisa berbeda antara yang tebal dengan yang lebih tebal lagi. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa kesempurnaan mengucapkan harokat dalam bahasa Arab itu dilihat dari 3 poin. Yang pertama adalah wazan atau zamannya. Yang kedua adalah sautnya, zatnya itu sendiri, warna vokalnya. Dan yang ketiga adalah tafkhim tarqiqnya. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara menyempurnakannya, maka cara menyempurnakannya dengan menyempurnakan gerakan mulut
dan menyempurnakan keadaan lidah. Ini dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal dilatih masing-masing. Dan memang yang namanya tajwid ya wajib talaqi ya. Nggak bisa kalau nggak talaqi. Baik. Hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan sampai tadi bait keberapa? 63. Apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Saya nerjemahin syarahnya baru sampai bait 100, baru setengah. Karena ada catatan-catatan tambahan ya, jadi agak panjang. Silakan. Ustaz, Iya, silakan. tadi kan itu suara vokal ya Ustaz ya. Kalau saat domah pangkal lidah juga ikut naik. Kalau saat kasroh tengah lidah kita naik. Tapi kan nggak nyentuh kan Ustaz? Enggak, Nggak jangan kayak sebutkan. sama Sama nggak seperti sama ya kayak itu kan nggak ini nyentuh. Nggak nyentuh kan? Nggak nyentuh apa-apa kan? Nggak nyentuh apa-apa. Demikian pula saat mengucapkan au, nggak nyentuh apa-apa. Naik saja. Berarti beda dengan yang huruf lin ya Ustaz. Au, ai, Sama. au. Memangnya ketika kita Sama. mengucapkan huruf ya nyentuh apa? Kalau huruf lin itu kan yang huruf yang bersandar ke makhrajnya kan Ya, yang enggak, maksud huruf saya nyentuh apa? Lidahnya nyentuh apa kalau mengucapkan ya? yang ini Ustadz yang taksodum yang terbentur dengan langit-langitnya kalau Emang tengah terbentur lidahnya. gitu mengucapkan ya? Ai. Coba mana terbentur apa? Ya karena dia huruf yang Enggak. bersandar ke makhraj gitu Tersentuh apa? Ustadz. Maksudnya tersentuh apa? Kan kalau misalnya huruf-huruf konsonan itu kan dia ada benturan makhraj Ustadz kalau ketika dia Betul. sukun. Terus? Nah, dia karena huruf yang bersandar ke makhrajnya. Nah. Jadi anak tuh bingung ngebedain dengan huruf yang matnya gitu. Kan dia Begitu. Baik. Jadi begini. Jadi dia kan goiru Huruf mat lin gitu. huruf lin itu, kenapa disebut lin? Kalau dalam kaidah fonetik modern ya, dia huruf apa Iya. namanya? Huruf semivokal. Kenapa disebut semivokal? Karena huruf lin ini konsonan. Betul kan konsonan? Betul. Iya. Tapi cara mengucapkannya, cara ucapnya seperti vokal. Begitu, sudah. Jadi linnya yang memang sebetulnya cara mengucapkannya seperti vokal. Bukan vokal yang seperti konsonan. Paham nggak? Bisa Jadi dipahami. ketika kita mengucapkan huruf lin, itu cara mengucapkannya sama seperti mengucapkan kasroh. Makrojnya jauh, nggak deket. Memang mendekatkan, tapi tetap jauh. Sama gitu. Karena mereka cara mengucapkannya mirip dengan huruf vokal, disebut lin, lunak. Begitu pula waw, menjauh. Ini menjauh atau mendekat? Disebut mendekat oke, disebut menjauh juga oke sebetulnya kan? Begitu. Jadi kenapa lin disebut lin? Karena mereka cara mengucapkannya seperti huruf vokal. Gambarannya begini, saya akan kasih gambaran lebih detail. Kaitan makhraj ini sangat erat kaitannya dengan sifat syiddah. Kemudian bainiyah. Kemudian rikhwah. Nah, paling akhir lin. Lin itu paling akhir. Syiddah kalau kita gambarkan, syiddah itu seperti pintu yang tertutup, kunci rapat. Kalau misalnya kita punya pintu yang punya 2 daun pintu, kurang lebih kalau syiddah itu pintunya rapat dua-duanya nih. Beginilah huruf syiddah. Pintunya rapat. Inilah huruf syiddah. Makhrajnya benar-benar nempel. Ya, huruf syiddah itulah huruf syiddah. Makhrajnya benar-benar nempel. Bainiyah kurang lebih sama-sama syiddah. Cuma dia punya celah yang lain. Begitu, ada celahnya di samping, ada celahnya di atas, celahnya di tengah, dan lain sebagainya. Intinya bainiyah itu mirip dengan syiddah. Makanya sebagian ulama bilang bainiyah itu aslinya syiddah. Cuma dia punya celah yang lain. Rikhwah bagaimana? Rikhwah itu dia agak rapat, tapi nggak serapat syiddah. Kalau kita gambarkan mungkin seperti inilah ya. Jadi nggak terlalu rapat dia.
tapi juga nggak terlalu terbuka. Nah, gambaran seperti inilah mungkin lah. Inilah rikhwah. Jadi dia hampir rapat, tapi nggak terlalu terbuka. Yang rikhwah. Nah, lin itu terbuka. Oh, lin tuh terbuka, jadi dia nggak ngebentur banget itu, Ustaz ya. Nggak ngebentuk banget. Makanya nggak ada yang Oh, nempel. Makanya tadi saya tanya, nempel kemana? Nggak ada yang nempel huruf lin itu. saya ingatnya karena dia katanya apa? Betul. Dia bukan Secara huruf teori, yang huruf konsonan itu tasodum. Heeh, Secara teori. iya. Ya, Heeh. betul. Secara teori seperti itu. Tapi, ketika tengah lidah naik, ya naiknya cuma naik doang. Nggak mendekat ke makhraj. Makanya dikatakan huruf lin itu huruf konsonan yang cara mengucapkannya mirip vokal. Makanya disebut Oh, iya. Bilang semivokal semivokal. tadi ya. Begitu. Wallahu a'lam. Oh iya, baik Ustaz. Makanya dia lin ya Ustaz ya. Naam. Makanya sebagian ulama mengatakan antara ya mad sama ya lin itu makhrajnya sama. Antara waw mad sama waw lin itu makhrajnya sama. Antara hamzah dengan alif makhrajnya sama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu kan. Pendapatnya Imam Ya Sibawai. berarti ada yang menggabungkan kan Begitu. Ustaz Karena ya. memang sama. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau Ibnul Jazari membedakan ya, untuk apa mempertegas mana yang konsonan, mana yang vokal. Kalau Ibnul Jazari membedakan untuk itu, mana yang konsonan, mana yang vokal. Begitu. Allahu Berarti nggak a'lam. totalitas nggak bersandar ya Ustaz ya, tetap bersandar juga huruf-huruf vokal Ada itu kan sebetulnya Ustaz? bersandar, Ada. tapi nggak sekuat huruf-huruf rikhwah, apalagi syiddah. Begitu. Iya. Oke Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Jadi sandarannya lemah. Huruf-huruf lin itu adalah huruf yang sandarannya lemah. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Kembali dipersilakan. Cukup? Kalau demikian kita akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika lama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Sata? Cukup ya, nggak ada yang tanya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum.